Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya kelak adalah kabinet yang gemuk demi mengakomodasi banyak kelompok. Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya negara kita besar bung, ujar Prabowo dalam acara BNI Daily Investor di JCC Senayan, Jakarta pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Apakah telah sering gonta-ganti rezim keadaan negeri ini tambah maju? Apakah rezim pemerintahan baru pun dipastikan akan bernasib sama dengan rezim sebelumnya? Apakah rezim baru juga mampu mengatasi ragam persoalan di bidang hukum, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya yang makin rumit dan kompleks? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TEPI Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik Bung Yuwana, terkait jumlah kementerian yang bakal terdiri dari 34 kementerian jauh lebih banyak dibandingkan kabinet-kabinet pada era reformasi. Apakah diskusi jumlah kementerian menyentuh akar permasalahan utama negeri ini, Bung Yona? Baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi begini, Bung Anggi. Diskusi mengenai jumlah kementerian seperti yang disebut-sebut dalam kabinet Prabowo ya, yang tidak lama lagi akan dilantik ya tanggal 20 Oktober besok mengakhiri rezim Jokowi, mungkin hanya menyentuh lapisan permukaan dari permasalahan-permasalahan pemerintahan saja. Jadi bukan akar masalah yang dihadapi negeri ini. Memperbanyak kementerian itu justru berpotensi menimbulkan tantangan baru ya, kerumitan-kerumitan baru, tumpang tindih fungsi, pembengkakan birokrasi. Pertanyaannya, apakah kementerian-kementerian tersebut mampu bekerja dengan efektif dan efisien? Menurut saya, Bung Anggi, fokus diskusi harusnya lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM, kebijakan-kebijakan yang revolutif dalam menghadapi isu-isu strategis, misalnya ketimpangan ekonomi, korupsi pendidikan, kesehatan, dan keamanan ya, dan juga berani lepas dari bayang-bayang oligarki. Artinya, diskusi tentang jumlah kementerian ini seringnya tidak menyentuh esensi masalah-masalah yang dihadapi oleh negeri ini, ya itu apa korupsi yang merajalela, efektivitas anggaran, termasuk kemampuan pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang berdampak luas dan sebagainya. Problem negeri ini kan sangat akut, Bung. Sifatnya sistemik, ekonominya kapitalistik, pendidikannya materialistik, budayanya hedonistik, politiknya machiavellistik yang menghalalkan segala cara. Justru diskusi yang diperlukan adalah mengenai arah pemerintahan ini mau dibawa kemana. Kemerdekaan yang atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa mau diapakan begitu loh, Bung. Simpelnya mau dibawa ke surga atau ke neraka begitu, Bung Anggi. Dan kemudian yang menarik juga para anggota wakil rakyat yang baru ternyata 60% adalah pengusaha, kemudian ada 174 orang juga terindikasi dengan kelompok politik dinasti. Apakah ini menunjukkan politik dinasti itu hal yang lumrah, Bung Yona? Bung Anggi,
anggota DPR yang baru saja dilantik itu, meskipun baru, tapi banyak juga di antara anggotanya adalah muka-muka lama. Bahkan jabatan ketua DPR yang baru itu kan dipegang kembali oleh Puan Maharani dari PDIP yang notabene adalah ketua DPR periode sebelumnya. Sehingga memang ada sih yang menaruh harapan besar pada rezim pemerintahan baru dan DPR baru ini. Namun di sisi lain juga tidak sedikit yang pesimis, terutama kalangan Muslim yang kritis ya. Kenapa? Pasalnya pemerintahan baru, termasuk DPR baru ini, sudah pasti menjalankan status quo sistem lama, yaitu demokrasi kapitalisme sekuler. Padahal selain terbukti gagal, sistem ini jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam sistem ini juga sudah pasti sulit diharapkan syariah Islam bisa diimplementasikan secara kafah. Padahal tanpa penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupannya, bisa dipastikan tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negeri ini, Bung Anggi. Dan kemudian meski telah sering gonta-ganti rezim ya Bung Yona, keadaan negeri ini ketika mengadopsi kapitalis bukannya tambah maju tetapi malah makin mundur dan terpuruk. Kemudian juga apakah rezim pemerintahan baru dan bisa dipastikan akan bernasib hampir sama atau bahkan ya anggaplah boleh lebih baik tapi sedikit dari rezim sebelumnya Bung? Iya, betul Bung Anggi, saya setuju sekali itu. Rezim pemerintahan baru ini bisa dipastikan bernasib sama dengan rezim sebelumnya. Apalagi rezim baru ini, rezim di bawah Presiden Prabowo ini jelas sekali mewarisi beban yang sangat berat dan segudang persoalan yang ditinggalkan rezim Jokowi. Khususnya di bidang ekonomi ya, angka kemiskinan yang tinggi, terus pengangguran dan PHK semakin meningkat, pajak semakin besar, kemudian daya beli masyarakat semakin menurun, jumlah kelas menengah juga semakin berkurang, beban pembayaran utang negara tambah berat, penguasaan sumber daya alam milik rakyat oleh segelintir orang, ya asing dan asing, semakin liar dan tidak terkendali. Terus kemudian beban ekonomi masyarakat juga semakin besar dan sebagainya. Jadi misalnya Bung Anggi dalam hal kemiskinan saja, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2024 itu mencapai 25,22 juta orang dengan garis kemiskinan menurut BPS ya, menurut Badan Pusat Statistik itu sebesar 582 sekian rupiah begitu per kapita per bulan. Nah, jika kriteria kemiskinan itu dinaikkan sesuai kriteria Bank Dunia sebesar 3 dolar ya 3 dolar US 3 dolar per hari, eh, jumlah rakyat miskin di Indonesia itu menjadi naik 40% dari total penduduk Indonesia. Ini artinya jumlah total penduduk Indonesia yang sekitar 282 juta jiwa itu sebanyak 112,8 juta kategori miskin. Itu. Terus kemudian kalau kita lihat misalnya juga di bidang politik, meskipun berhasil memenangkan pemilu, Prabowo tidak memiliki mayoritas legislatif yang solid, ya. Partai Gerindra yang dia pimpin hanya memperoleh sekitar 14% suara di parlemen. Ini artinya Prabowo harus merangkul koalisi politik yang luas untuk menjalankan pemerintahan. Nah, dengan koalisi yang gemuk ini sangat mungkin muncul konflik kepentingan, sangat mungkin itu. Akibatnya niat hati untuk menyejahterakan rakyat ujung-ujungnya cenderung sebatas bagi-bagi kekuasaan. Terus kemudian kekuasaan oligarki yang semakin mencekam, semakin mencengkeram. Ini terlihat jelas dalam struktur politik dan ekonomi di mana sejumlah kecil konglomerat mengendalikan sektor-sektor strategis seperti misalnya sumber daya alam, ya, pertambangan, perkebunan, kemudian infrastruktur dan perbankan. Para oligark ini juga sering memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan politik. Ini memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan publik
demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Belum lagi ragam persoalan di bidang-bidang yang lain, di bidang hukum, sosial, terus kemudian bidang pendidikan, dan yang lain-lain yang makin sini nampak semakin rumit dan semakin kompleks. Begitu, Bung Anggi. Ya, dengan paparan yang tadi Anda sebutkan, Bung Yona, juga kita tidak bisa mengelakkan impor beras pun dari rezim dahulu sampai sekarang pun tidak ada henti-hentinya, walaupun terkenal dengan Zamrud Khatulistiwa dan juga utang luar negeri makin luar biasa. Dan apakah harapan menunjukkan harapan hanya ada pada kekuasaan Islam, Bung Yona? Iya, betul sekali, Bung. Jadi ajaran Islam ini memang menjadi mu'alajah lima syakil hayah yang datangnya dari Sang Pencipta alam manusia dan kehidupan, dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia maha tahu segala problematika kehidupan sekaligus menyiapkan solusi-solusinya termasuk dalam hal kekuasaan ini. Nah, pada hakikatnya dalam Islam kekuasaan itu amanah. Jadi amanah kekuasaan ini bisa bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, ya, kepemimpinan itu awalnya bisa didatangkan, bisa mendatangkan cacian, terus kemudian berubah menjadi penyesalan. Lalu yang ketiga bisa mengundang azab Allah pada hari kiamat, kecuali jika amanah kepemimpinan tadi, orang-orang yang memimpin tadi dia memimpin dengan kasih sayang dan rasa yang adil. Jadi bagaimana maksudnya kasih sayang itu? Pemimpin yang kasih sayang, pemimpin yang ditunjukkan dengan upaya untuk selalu memudahkan urusan rakyat. Jadi pemimpin selalu menggembirakan urusan masyarakat, tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Kemudian pemimpin yang bersikap adil itu bagaimana? Dengan ditunjukkan secara sungguh-sungguh menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena jika tidak ada syariat Islam, tidak ada keadilan. Tanpa penerapan syariat Islam, tidak ada keadilan. Siapapun penguasanya, jika dalam menjalankan pemerintahannya tidak berdasar syariat Islam, maka pasti dia berpotensi menjadi penguasa yang zolim dan fasik. Karena memang kekuasaan itu adalah amanah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan para pemangku jabatan dan kekuasaan agar tidak menipu dan menyusahkan rakyatnya. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Jadi, tidaklah seorang hamba, mamin abdin, tidaklah seorang hamba yastar'ihillahu ra'iyatan, yang Allah berikan wewenang untuk mengatur rakyat, yang hamba itu diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur rakyat, kemudian yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, dan dia mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi ghasyun li ra'iyatihi, menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, Bung Anggi, di dalam Islam, agar pemangku kekuasaan itu bertindak amanah, dia wajib mengemban kekuasaannya di atas pondasi agama, yakni Islam. Inilah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah, bahwa ad-dinu wa sultanu tau amani. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Walihada qila ad-dinu usun wa sultanu harisun. Agama itu pondasinya, sementara kekuasaan itu adalah penjaganya. Wa ma la usalahu famahdumun. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur. Wa ma la harisalahu fadha'i. Dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Di dalam Islam, Bung Anggi, kekuasaan harus diorientasikan untuk menegakkan Islam
dan melayani berbagai kepentingan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, yang disebut zimmi itu. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariah Islam secara kafah, secara total di seluruh aspek kehidupan. Nah, kekuasaan semacam ini terwujud hanya dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah Islamiyah, bukan dalam sistem pemerintahan yang anti syariah seperti demokrasi atau lainnya. Bung Anggi, khilafah Islam mengatur berbagai urusan seluruh warga negara, baik muslim maupun non-muslim. Tadi saya sebutkan zimmi tadi. Tentu mengaturnya dengan syariat Islam. Seperti menjamin kebutuhan hidup, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga tanpa memandang kelas ekonomi. Khilafah akan mengelola sumber daya alam milik rakyat ya, seperti tambang, minyak, gas, batu bara, mineral, emas, perak, nikel, dan lain sebagainya agar bermanfaat bagi segenap warga negara. Khilafah tidak akan membiarkan sumber daya alam milik rakyat ini dikuasai oleh swasta, apalagi swasta asing. Itu. Jadi khilafah Islam juga akan melaksanakan urusan agama, yang melaksanakan hudud untuk melindungi kehormatan, harta, dan jiwa masyarakat muslim maupun non-muslim. Khilafah Islam menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Khalifah dia akan memimpin jihad demi menyelamatkan kaum muslimin yang tertindas di berbagai negeri, seperti di Palestina, di Xinjiang, di Myanmar, dan lain sebagainya. Jadi begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Baik, Masya Allah Bung Yona, begitu lengkap dan jelas pemaparan yang disampaikan tadi. Jadi tinggal dilaksanakan saja ya Bung Yona, tidak usah lagi kalau saat ini kan masih coba sana coba sini. Ya ini yang sudah terbukti jelas dan juga kita bisa saksikan begitu luar biasanya juga tadi disampaikan Bung Yona. Kalau ingin keadilan dan sebagainya, pokoknya sistem yang sempurna ya lagi-lagi datangnya dari syariat Islam. Bukan yang datangnya dari gorong-gorong dan sekarang terbukti menjadi garong. Jazakallah sekali lagi Bung Yona, mudah-mudahan Bung Yona senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.